Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Zalika Agufilia dari kelas 11D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dengan terperinci tentang tokoh ulama Indonesia yang mendunia, yaitu Hamzah Al-Fansuri. Simak videonya baik-baik ya. Syekh Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan penulis sufi abad ke-16 yang lahir di Bagus. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari bahasa Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah dekat kota bersejarah Bagus. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, desa Syekh Hamzah Fansuri terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di Aceh Selatan. Syekh Hamzah Fansuri sudah lama tinggal di Aceh, dikenal sebagai pengikut aliran Wahdatul Wujud. Selanjutnya ada bidang keilmuan. Bidang keilmuan Hamzah Fansuri adalah tasawuf dan sastra. Hamzah Fansuri dikenal sebagai pelopor tasawuf wujudiyah. Ia berpendapat bahwa wujud itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamzah Fansuri juga adalah penulis pertama yang menulis tentang ide-ide panteisme dalam bahasa Melayu. Ia juga dikenal sebagai penyair pertama di dunia Melayu. Hamzah Fansuri adalah ulama besar dengan pemikiran tasawufnya. Mengenai wujud adalah wujud itu satu, yaitu Allah, sedangkan wujud yang banyak adalah manifestasi Tuhan di alam. Tuhan memiliki sifat dan zat, Tuhan menciptakan alam untuk dikenal, dan Tuhan menciptakan dengan pengetahuan Tuhan yang qadim. Lalu ada strategi dakwah yang dipakai oleh Syekh Hamzah Fansuri, yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf tersebut disebarkan oleh Hamzah Fansuri tidak terlepas dari tren tasawuf internasional di kala itu, yang masih memposisikan tasawuf falsafi sebagai satu-satunya aliran tasawuf yang digemari. Hamzah Fansuri sebagai tokoh pertama periode kecemerlangan tasawuf di Aceh, menyebarkan ajakannya dengan berbagai prosa dan syair. Selanjutnya ada karya-karya yang ditulis oleh Syekh Hamzah Fansuri yang berupa prosa dan syair. Adapun karya-karya Syekh Hamzah Fansuri yang sampai saat ini masih dapat ditelaah, dikaji, dan dinikmati. Dalam bentuk puisi, itu ada syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit, syair si burung pungguk, dan syair sidang fakir. Lalu dalam bentuk prosa itu ada Asrar Al-Arifin, Syakab Al-Asyikin, dan Kitab Al-Muntahi atau Zinat Al-Muwahhidin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu puisi, yaitu Syair Perahu, yang saya dapat informasinya dari buku yang saya baca, yaitu Tasawuf yang Tertindas, Kajian Hermeneutik terhadap karya-karya Hamzah Fansuri, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Hadi. Syair Perahu adalah karya sastra Melayu klasik yang ditulis oleh Hamzah Fansuri. Syair ini menggunakan metafora perahu dan pelayakan untuk menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perahu melambangkan diri manusia, lautan sebagai kehidupan dunia, nahkoda sebagai akal dan hati, serta layar sebagai iman dan ketakwaan yang menjadi penggerak dalam menghadapi berbagai cobaan yang dilambangkan dengan angin dan badai. Melalui syair ini, Hamzah Fansuri menyampaikan ajakan tasawuf tentang pentingnya kesadaran diri dalam beribadah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nilai keteladanan dan hikmahnya. Ada beberapa nilai keteladanan yang dapat diambil dari Syekh Hamzah Fansuri. Yang pertama, inovasi dalam puisi. Hamzah Fansuri memperkenalkan bentuk puisi baru dan gaya bahasa yang kreatif. Ia tidak ragu untuk meminjam kata-kata dari bahasa Arab dan Persia dalam puisinya. Yang kedua, ada individualitas. Syekh Hamzah Fansuri memperkenalkan individualitas dalam sastra Melayu lama. Lalu yang ketiga, ada pemikiran tasawufnya. Hamzah Fansuri memiliki pemikiran tasawuf yang sangat-sangat unik. Dan yang terakhir, Hamzah Fansuri merupakan pelopor tasawuf wujudiyah. Karya-karyanya tentu sangat monumental. Ada juga hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari Syekh Hamzah Fansuri. Yang pertama, pencarian makna hidup dan hakikat diri. Hamzah Fansuri sangat menekankan pentingnya mengenal diri sebagai jalan menuju Tuhan. Yang kedua, kesederhanaan dan kedekatan dengan Tuhan. Melalui syairnya, ia seringkali menggambarkan hubungan dengan Tuhan yang sangat pribadi dan sederhana. Kesimpulan dari video ini yaitu, melalui karya-karyanya, Hamzah Al-Fansuri tidak hanya menawarkan ajakan tasawuf, tetapi juga memperkenalkan konsep kehidupan yang penuh makna, keikhlasan, dan cinta. Ia mengajarkan agar setiap orang berusaha memahami hakikat hidup dan hubungan dengan Tuhan dengan lebih dalam. Sekianlah penjelasan secara rinci yang saya sampaikan
kepada kalian. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.